Setelah berbagai hal yang terjadi di awal tahun ini, akhirnya Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert resmi mengumumkan 27 pemain yang bakal dibawa melawan Australia dan juga Bahrain. PSSI melalui akun Instagram resminya kembali memunculkan wajah-wajah lama dalam daftar 27 pemain tersebut. Mulai dari Martin Pas, Jay Izzes, Ivar Jenner hingga Rafael Struijk di lini serang. Selain itu pun deretan pemain Liga 1 lain juga terlihat dalam skuad sementara Timnas Indonesia kali ini. Ya, meski banyak memunculkan nama-nama lama, namun Coach Patrick tidak membawa 4 pemain yang sempat dipanggil Sintayong saat skuad Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi November lalu. Nama seperti Muhammad Rianti, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Witan Sulaiman tak lagi dipanggil. Sebagai gantinya, Coach Patrick memanggil nama lain, seperti Muhammad Rianti yang digantikan Hernando Ari yang absen November lalu karena cedera. Untuk Yaakob Sayuri, pemain Malut United itu kalah saing dari Kevin Dykes dan Sandy Walsh yang kuat mengawal sisi kanan pertahanan. Jika ditarik ke depan pun, Yaakob Sayuri kalah garang dari Egy Maulana Fikri dan Ole Romani di posisi winger kanan. Kemudian untuk Yance Sayuri, pesaing di posisi fullback kiri teramat banyak, sebab di sana terdapat Kelvin Verdong, Saint Patinama, Nathan Chu Aon, dan Pratama Arhan. Nah, melihat daftar sementara pemain Timnas Indonesia yang baru dirilis oleh PSSI ini, berbagai respon pun disampaikan oleh netizen tanah air di kolom komentar. Mereka menyatakan sangat bahagia dan optimis bahwa skuad Garuda bisa meraih poin penuh saat bertamu ke markas Australia nanti. Tentu saja harapannya pemain-pemain yang dipanggil tersebut bisa memberikan hasil optimal. Terlebih di 2 laga bulan ini, Coach Patrick sudah menargetkan 4 angka. Ya, pemanggilan pemain di era ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh publik tanah air. Bahkan mungkin tak hanya masyarakat Indonesia, media-media internasional pun juga ikut menunggu. Seperti halnya yang dilakukan media Irak beberapa waktu yang lalu yang sempat memberi bocoran nama-nama pemain yang dipanggil skuad Garuda. Indonesia kini memang tak henti mendapatkan sorotan di mata dunia, dan karena inilah skuad Garuda mengambil langkah dengan ngeprank Australia dan Bahrain soal 27 pemain yang dipanggil saat ini. Ya, menurut info dari versi A. Idris melalui akun X-nya, 27 nama yang dipanggil itu masih akan bertambah 3 pemain lagi yang kini tinggal menjalani sumpah WNI. Benar, Dean James, Emil Audero, dan Cui Pelupesi tengah dalam proses sumpah WNI dan bakal segera didaftarkan ke FIFA oleh PSSI. PSSI pun diketahui bakal bertindak cepat agar ketiga pemain tersebut bisa segera membela timnas Indonesia, sebab perlu diketahui, untuk pertandingan melawan Australia ini, paling lambat pendaftaran pemain dilakukan pada H-7, sehingga sambil menunggu ketiga pemain itu menjalani proses, Patrick Kluivert terlebih dahulu mengumumkan 27 nama untuk melawan Australia dan Bahrain nanti. Nah, lebih lanjut menyoal proses sumpah WNI dari Emil, Dean, dan Cui, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa 3 pemain keturunan tersebut akan diambil sumpah menjadi WNI per hari ini. Mereka pun diketahui telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga mendapat persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Menurut laporan, semua dokumen kewarganegaraan dari ketiganya telah siap dan juga proses kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses pengambilan sumpah dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma karena 3 pemain berdarah Indonesia itu sedang berkompetisi di Italia dan Eropa. Tak hanya itu, tim Kemenkumham juga diketahui telah berada di Roma 2 hari sebelum pengambilan sumpah yang terdiri dari Dirjen AHU Widodo, Direktur Tata Negara, dan juga staf khusus Menteri Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bertugas memantau persiapan pengambilan sumpah 3 pemain naturalisasi ini dari Jakarta. Selain prosesi sumpah, Sekjen Kemenkum Niko Afinta juga mengatakan kalau nanti akan dilaksanakan pertemuan serta diskusi dengan warga diaspora Indonesia di Roma untuk kemudian acara akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
Nah, menyusul semua itu, media Eropa yang berbasis di layar Prancis yakni Euronews.com ikut memberikan sorotan akan hal ini. Dalam artikelnya, media Eropa tersebut kagum dengan cara yang dilakukan PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan di timnas Indonesia. Menurut media tersebut, apa yang dilakukan oleh PSSI dinilai sudah tepat karena terbukti bahwa hasilnya timnas Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi. Meski tim Garuda menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C, namun mereka berhasil dianggap menjadi tim yang moncer di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga ini. Strategi menaturalisasi pemain Eropa dengan keturunan Indonesia telah membuahkan hasil yang mengesankan, menghadapi lawan yang jauh lebih kuat yang tentu saja mengembirakan jutaan pendukung mereka. Meski peringkatnya rendah, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang bersinar di babak kualifikasi Piala Dunia AFC 2024. Lebih lanjut, media Eropa tersebut juga bahkan mengklaim bahwa timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa memberikan kejutan hingga lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai tim terendah di ranking FIFA-nya. Dengan menyoroti penampilan skuad Garuda di laga melawan Arab Saudi November lalu, mereka yakin bahwa setelah ini Indonesia mampu tampil lebih gacor terlebih dengan banyaknya tambahan amunisi baru. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertamu ke markas Australia pada 20 Maret dan baru kembali ke tanah air untuk menyambut Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejauh ini pun kans Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat besar. Pasalnya timnas Indonesia tengah bertengger di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, sementara Australia berada di urutan kedua dengan 7 angka saja. Berkaca dari ini, tim kepelatihan diketahui sudah siap untuk meracik strategi terbaik buat timnas Indonesia. Terlebih Patrick Kluivert bersama penasihat baru PSSI yakni Jordi Cruyff sudah tiba di tanah air. Skuad Garuda memang masih bisa lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 via dua tim terbaik atau bisa juga lewat babak keempat kualifikasi dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Tentu kombinasi pelatih anyar dan juga para pemain berkualitas yang ada sekarang harapannya mampu membawa Indonesia mewujudkan mimpi tampil di panggung dunia. Kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi.